Sambil kita mulai ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan bacaan umul kitab dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jelas nggih? Suara saya jelas? Jelas, Bu. Oke, langsung saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dipertemukan lagi dengan praktikum studi agama Islam pada kelas ini, yaitu kelas PSY dan ESY ya, Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Oke, nanti kita absen di akhir pertemuan aja ya. Langsung kita hari ini, tema hari ini adalah tentang sholat jamak dan juga qashar ditambah dengan sholat jenazah. Saya jelaskan di Zoom. Di Zoom itu nanti saya jelaskan. Nah, nanti kita ketemu lagi di Google Meet untuk penjajakan satu persatunya, untuk penilaiannya nanti kita memakai Google Meet. Dan minggu depan kita menggunakan evaluasi menggunakan video call satu persatu. Oke. Kita lihat ini dulu ya, modulnya. Kita share screen dulu. Bisa dilihat ya Mbak layarnya? Sakit, Bu. Oke. Hari ini kita belajar tentang menjamak dan mengqashar sholat. Menjamak atau mengumpulkan, ya, mengumpulkan dua waktu sholat menjadi satu. Ditarik ke depan atau ke belakang. Jika ditarik kepada sholat yang sebelumnya, itu namanya jamak takdim. Kalau ditarik ke sholat sesudahnya, namanya jamak takhir. Contohnya, zuhur dan asar dikumpulkan di waktu zuhur, maka dinamakan sholat jamak takdim. Jika zuhur dan asar dijadikan satu di waktu asar, namanya jamak takhir. Ada yang bisa dijamak lagi, yaitu maghrib dan isya. Maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya, namanya jamak takhir. Nah, adapun mengumpulkan waktu sholat itu ada syarat tertentu ya. Kalau untuk mengqashar atau meringkas, waktu sholat itu juga mempunyai syarat-syarat yang ketat, lebih ketat daripada
sholat jamak. Nah, ini di modul, silahkan dibaca sendiri ya tentang tata cara sholat yang benar. Ini nanti masuk di LPBA ya Mbak ya, tidak masuk di sini, di praktikum bacaan. Nah, ini materi kita. Adapun syarat-syarat untuk menjamak dan mengkosor sholat, ini jamak kosor ya, bukan jamak saja, nanti jamak beda lagi. Jamak dan kosor, yang pertama adalah jarak perjalanan ya, untuk musafir itu minimal jarak perjalanannya adalah 16 farsah atau kurang lebih sekitar 81 kilometer. Mungkin antara mana ya, 81 kilometer ya. Ya, Jogja Kebumen itu mungkin sekitar itu ya, Jogja Kebumen sekitar 80-an atau kalau Jogja Purwokerto itu 100 lebih. Jadi sekitar perjalanan mobil 3 jam, 4 jam. Jadi itu untuk syarat jaraknya. Yang kedua adalah pepergian bukan karena maksiat, bukan karena niat yang tidak baik. Nah, bukan hanya sekedar main ya, tapi ada niatan ibadah karena Allah. Dan yang ketiga adalah niat jamak takdim atau takhir serta qasar dilakukan pada sholat di waktu yang pertama. Kalau misal ini berlaku pada jamak takhir ya. Kita misalnya mau melaksanakan zuhur di waktu asar ya, atau mengakhirkan waktu zuhur. Nah, kita waktu masuk waktu zuhur kita sudah niat lapor sama Allah. Lapor Allah biar dicatat sama malaikat. Zuhur saya kerjakan di waktu asar nanti. Semoga perjalanannya berjalan dengan lancar dan saya kerjakan ketika di waktu asar. Itu etika. Ini siapa ya? Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan berurutan. Sholat yang dikosor hanya pada sholat yang jumlahnya 4 rakaat saja. Ya, dan bukan merupakan kodok sholat. Kodok sholat beda lagi dengan jamak sholat ya. Kalau kodok itu tidak boleh diringkas. Misalnya kita bangun tidur, kita belum sholat isya ketiduran, ya bangun-bangun sudah subuh. Nah, itu namanya kodok sholat isya. Jadi isyanya itu tidak boleh diringkas, tetap 4 rakaat. Walaupun kita dalam posisi perjalanan boleh meringkas, tapi ketika itu kodok tidak boleh diringkas. Maksud ya, kodok adalah sholat yang apa? Tidak pada waktunya. Kalau zuhur sudah di waktu asar tapi tanpa niat, nah itu kan tidak menjamak sholat. Misalnya zuhur mau dikasihkan ke asar tapi kita tidak niat. Kita tidak niat mau mengakhirkan sholat zuhur gitu. Nah, itu namanya qadha. Nah, itu tempatnya ya di mana? Ya di hati niat itu. Misalnya kita lupa nggak niat menjamak sholat, tapi kita tahu-tahu sudah asar lah. Itu namanya qadha, bukan jamak. Yang selanjutnya adalah berurutan antara keduanya. Jadi tidak boleh diselani antara salam sholat yang pertama diselani dengan perbuatan yang lain. Jadi misalnya zuhur dan asar dijamak jadi satu, maka setelah sholat zuhur selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus langsung berdiri lagi untuk melaksanakan sholat yang kedua. Ini kalau di kampus kita langsung praktek pakai gerakan ya, tapi kita bacaannya saja, tidak apa-apa besok ya. Silahkan diperhatikan tata caranya, mungkin suatu saat teman-teman membutuhkan ya caranya bagaimana. Terus yang selanjutnya adalah tidak makmum kepada yang bukan musafir, tetapi boleh menjadi imam. Jadi orang makmum kepada kita yang lagi jamak, itu boleh.
Tapi kita makmum pada orang yang tidak menjamak sholat atau tidak musafir itu tidak boleh. Gitu ya. Dimakmumi boleh, tapi menjadi makmum pada orang lain yang tidak menjamak sholat itu tidak boleh. Yang selanjutnya adalah masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Ya, jadi masih dalam posisi di jalan, belum sampai rumah. Namanya nek menjamak kok masih di rumah atau sudah sampai rumah, itu bukan namanya sholat jamak, sholat qashar. Sholat jamak qashar itu bukan. Tapi harus sudah keluar dari wilayah desanya. Jadi sudah melakukan perjalanan, tidak boleh menjamak di rumahnya sendiri. Nah, untuk lafadznya bisa nanti dititeni ya di modul ya. Kalau untuk yang punya waktu, misalnya zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur atau jamak takdim ya. Nih bisa dilihat tulisannya yang pertama, jamak takdim, maka yang punya waktu adalah zuhur. Maka di zuhur itu mesti ada redaksi ilaihi. Ilaihil asru. Ya, di situ diikutkan sholat asar. Maka menjadi lafadznya usolli fardhu zuhri raq'ataini qasran majmu'an ilaihil asru. Setelah lafadz ilaihi, harokatnya dhammah, tidak kasroh. Ilaihil asru mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kita ulangi. Usolli fardhu zuhri raq'ataini qasran majmu'an ilaihil asru, ilaihil asru mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Untuk setelah itu salam ya seperti sholat biasa, tapi yang tadinya 4 hanya menjadi 2. Salam, assalamualaikum warahmatullahi, terus berhenti lagi, berdiri lagi, baca niat sholat yang kedua, sholat asar. Usolli fardul asri raq'ataini qasran majmu'an ila zuhri. Tidak ilaihi zuhru, tapi ila zuhri. Karena ngikut ke sholat zuhur. Setelah lafadz ila, harokatnya kasroh. Ila zuhri mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Paham ya untuk jamak takdim. Sekarang untuk jamak takhir. Jamak takhir zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Ya. Niat sholat zuhurnya bagaimana? Usolli fardhu zuhri raq'ataini qasran majmu'an. Ya, zuhurnya kan yang ikut ke asar ya. Jadi ilal asri mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Untuk sholat asar yang punya waktu maka ilaihi zuhru. Usolli fardhal asri raq'ataini. Usolli fardhal asri raq'ataini qasran majmu'an ilaihi zuhru mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Nah, seperti itu ya. Yang menjadi rumus adalah yang punya waktu itu belakangnya dikasih ilaihi dan sholat yang digabungkan itu. Sekarang maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Nah, maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Namanya sholat jamak takdim. Karena maghrib jumlah rokaatnya 3 rokaat, jadi tidak bisa dikosor atau tidak bisa diringkas. Tetap menjadi 3 rokaat. Adapun niatnya bagaimana? Usolli fardhal maghribi salasa raka'atim majmu'an ya, tanpa qasron ya. Majmu'an ilaihil isya'u. Ingat setelah ilaihi harokatnya dhammah. Ilaihil isya'u mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Ya. Untuk salat isya-nya usolli fardhal isya'i raq'ataini qasran majmu'an ilaihil maghribi ilal maghribi ya maaf ilal maghribi
mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Kita ulangi. Usalli fardal isya'i raq'ataini qasran majmu'an ilal maghribi mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu untuk jamak takdimnya. Jamak takhirnya maghrib dan isya di waktu isya, maka niatnya berbeda lagi. Usolli fardal maghribi salasa raka'atim majmu'an ilal isya'i mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Untuk isya, silahkan di buku tulis boleh dilingkari ya, ilaihi sama ilanya, supaya teman-teman lebih niteni apa ya namanya, menandai ya. Usolli fardal isya'i raq'ataini qasran majmu'an ilaihil maghribu mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Karena isya'nya yang punya waktu, maka dia ilaihil maghribu. Nah, itu kita selesai untuk lafadznya ya. Dan adapun untuk urutan ya, urutan jamak sholat, apakah waktunya harus urut atau tidak? Ada yang tahu? Atau sesuai waktu yang waktu mengerjakan sholatnya, misalnya zuhur dan asar, di waktu asar maka asar dulu, atau bagaimana? Zuhur dan asar mengerjakannya jamak takhir, maka dikerjakan apa dulu? Ayo, Asar. asar dulu. Ada yang lain berpendapat? Jadi disunnahkan tetap sesuai dengan urutan waktunya ya Mbak ya. Sesuai urutan waktu. Jadi zuhur dan asar di waktu asar tetap dikerjakan zuhur terlebih dahulu baru asar. Kecuali jika waktu mengerjakan sholatnya sudah mepet ke waktu maghrib. Nah, takut tidak selesai sampai dua waktu sholat itu dikerjakan, itu maka boleh dikerjakan waktu asar dulu. Jadi sunnah, yang namanya sunnah kan tidak harus ya. Sunnah dilakukan sesuai dengan urutan waktu sholat. Begitu. Kalau menurut Imam Abu Hanifah malah harus urut, tidak boleh bolak-balik. Nah, tapi imam yang yang moderat itu boleh ketika asarnya misalnya waktunya sudah sangat mepet. Itu boleh asar dulu baru zuhur. Untuk sholat jamak dan qashar itu berbeda ya. Tidak jamak itu lebih fleksibel daripada sholat qashar. Tapi kalau sholat qashar atau mengqashar sholat, meringkas, itu harus tadi syarat-syarat yang saya bacakan itu semua harus terpenuhi. Kalau untuk menjamak sholat itu misalnya posisi di Jakarta ya, misalnya posisi teman-teman di Jakarta itu kan jaraknya hanya sedikit ya, jaraknya tidak memenuhi 81 kilometer. Tapi karena kondisinya yang biasa super duper macet ya, itu boleh dijamak sholatnya. Misalnya takut ketika pulang kerja itu misalnya sudah jam 5. Biasanya dari mana ya kalau Jakarta ya. Misalnya perjalanannya itu di situ yang dilewati itu biasa macet, kadang tidak kebagian apa? Maghrib. Maka ketika waktu maghrib sudah berkumandang, padahal kita masih di dalam kendaraan, masih di dalam tengah kemacetan, nah kita niat di dalam sholat maghrib itu saya niat mengerjakan maghrib di waktu isya. Itu boleh menjamak sholat dalam kondisi-kondisi sulit seperti itu. Nah, yang tahu kan kita ya, atau dalam kondisi sakit misalnya. Sakit yang parah ketika luka itu terkena air. Maka untuk meminimalisir kerusakan lukanya boleh ya, atau untuk meringankan orang yang sakit itu boleh untuk menjamak sholat.
Tapi tidak untuk meringkas ya, hanya untuk mengumpulkan waktu sholat. Tuh. Tapi dalam kondisi wajar kita tidak ada apa-apa ya tidak usah. Itu dalam kondisi-kondisi yang mendesak seperti kayak mantenan, tapi untuk khusus untuk pengantennya bukan panitianya. Panitia kan bisa bisa mundur ya sebentar untuk melakukan sholat. Misalnya sudah berusaha untuk mendaftar prosesi akad nikahnya ke pemerintah, yaitu dalam hal ini KUA ya, sudah ingin mendaftar pagi hari supaya zuhur itu sholatnya leluasa, tapi waktu itu sudah penuh semua ya, jadi yang tersisa misalnya jam 2 ya, jam 2 itu kan waktu yang sudah mepet ya, mepet sama apa, asarnya kan cuman sebentar. Nah, atau mungkin malah, adanya misalnya di luar jam itu habis maghrib, maka misalnya maghrib itu sudah didandanin ya. Nah, kan ada ya kayak resepsi itu di Jogja itu biasanya di gedung itu kan maghrib gitu ya. Nah itu, eee, boleh ya asalkan dengan apa ya, sudah diusahakan sekali tidak bisa gitu ya, itu bisa dijamak di isyaknya misalnya, zuhur tidak bisa mengerjakan maka sudah diniatkan untuk menjamak sholat di isya. Bagi khusus yang mempelai wanita saja yang memang ribet ketika harus, membuka dandanannya semua, maka nanti kocar-kacir tamunya dan lain sebagainya. Nah, itu dalam kondisi terpaksa seperti itu bisa menjamak sholat, tapi tidak mengqashar. Ya, jadi jamak sama qashar itu bedanya di situ. Jadi tidak tidak seketat, qashar nggih. Dan, dan menjamak dan juga mengqashar salat adalah rukhsah yang Allah berikan ya, seperti halnya ada hadis, itu seperti halnya Allah yang, memberikan sedekah bagi kita, musafir atau orang yang sedang, rupak waktunya, itu. Maka ya bisa kita pakai rukhsah tersebut. Oke, kita lanjutkan kepada tema berikutnya yaitu adalah sholat jenazah ya, sholat jenazah besok, sama kita kita tanyakan juga, satu persatu ya. Sholat jenazah itu dilakukan, adalah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim ya jika, eee, menemui atau menemukan sesama orang muslim lain yang meninggal dunia. Jadi ada empat kewajiban kita terhadap muslim lain ketika meninggal dunia. Yang pertama adalah apa? Memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan terakhir adalah menguburkan. Itu adalah hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Jika hal tersebut sudah dilakukan oleh sebagian atau sekelompok orang lain, muslim yang lain, maka sudah gugur kewajiban muslim yang lainnya. Tuh, tapi kalau tidak ada yang ngalahi atau tidak ada yang melakukannya, maka berdosa semuanya. Itu adalah fardu kifayah. Adapun tata cara melakukan sholat jenazah itu ada berapa? Ada 4 takbir, 4 kali takbir dengan bacaan yang tertentu setiap takbirnya diakhiri dengan salam ya. Jadi untuk sholat jenazah itu tidak harus antar shofnya di jarak seperti sholat fardu biasanya, tapi boleh rodok agak-agak apa ya, agak rapat, tidak tidak terlalu jauh, tidak harus karena tidak ada sujud, jadi kita boleh merapatkan shaf atau barisan sholat. Nah, ini kita buka tentang sholat jenazah ya. Sama, syaratnya harus menutup aurat, suci dari hadas kecil, hadas besar, suci badan, pakaian, dan tempat lainnya. Biasanya kalau saya takziah itu saya sudah berwudu dari rumah ya, dan menjaga wudu selama di jalan supaya niat, karena saya sudah punya niat untuk mensolatkan mayit. Dengan harapan kita besok ketika kita dipanggil, kita pun banyak yang mendoakan kita, yang mensolatkan kita.
bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik, maka kita ingin diperlakukan orang lain dengan baik, maka kita juga memperlakukan orang lain dengan baik. Dan syaratnya lagi, mayit itu sudah disuceni, sudah dimandikan dan sudah dikafani. Ketika mayit itu belum dikafani, belum dimandikan, ya maka belum boleh disolatkan, kecuali itu mayitnya adalah mayit yang apa? Mayit mati syahid atau janin yang belum berumur berapa? 6 bulan. Jadi 6 bulan ke bawah, asik tuh ya. Jadinya itu tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, langsung dikubur. Letak mayit ya sebelah kiblat orang yang menyolati. Jadi letak mayitnya di arah kiblat ya. Terus kita di depannya. Kalau untuk mayit jenazahnya laki-laki, maka kita di samping mana? Di samping apa? Ada yang tahu? Kalau mayitnya laki-laki, imamnya di mana? Di kepala. Tapi orang yang dhuwur kepala ya Mbak Brilia. Enggak, ya di depannya itu loh, Bu. Ya, lurusnya, bercanda. Ya, lurusnya dengan kepala atau dekat-dekat inilah ya, bahu, atasnya bahu itulah ya. Nah, itu imamnya di situ. Kalau mayitnya perempuan, maka imam ada di sebelah perut. Ya. Tuh. Dan urutannya niat usolli ala, kita sepakati mau baca untuk cewek apa cowok, monggo, silahkan pilih sendiri ya. Tapi istiqomah kalau dari depan niatnya cowok untuk mayit cowok ya, mayit cowok terus, mayit laki-laki. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Terus membaca Fatihah, terus Allahu akbar, takbir yang pertama, setelah itu membaca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Takbir lagi, setelah itu membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. Kalau mau nilai sempurna silahkan ditambah dengan wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار الله أكبر اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفir lana walahu. Lebih sempurnanya dibaca, tambahi dengan wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah. اعتق رقابنا ورقاب هذا الميت من النار. اعتق رقابنا ورقاب هذا الميت من النار. اعتق رقابنا ورقاب هذا الميت من النار. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على هذا الميت واجعل قبره روضة من الجنة ولا تجعله له حفرة من النيران. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, besok praktikumnya sampai itu. Jadi, kira-kira akeh bisa apa tidak? Bisa. Bisa. Nah, Kalau lihat yang ya. kalau lihat. Oke, nah ini tutorialnya saya kasih seperti ini, penjelasannya saya kasih di Zoom, nanti saya upload ya. Saya kasihkan di grup seperti biasa, nanti untuk dipelajari di rumah. Dan untuk penilaian trial ya, boleh besok pagi. Seharusnya sih memang hari ini, kalau untuk kelompok-kelompok yang lain hari ini, tapi saya memberi kelonggaran ya, bisa dipelajari dulu. Kita ketemu lagi tatap muka besok melalui Zoom, melalui Google Meet aja ya besok ya, tidak usah kita rekam. Saya tunjuk satu persatu sesuai dengan absen. Semoga bisa dipahami dari apa yang saya jelaskan hari ini dan besok bisa dipraktekkan. Saya minta besok pagi ya Mbak, jam berapa? Jam tengah 11 bisa ya? Pagi rodok siang, ada jadwal tidak teman-teman? Kita lanjutkan diskusinya di grup ya. Nanti setelah saya share ini hasil dari Zoom ya, kan di sini ada gambarnya juga, nanti rekamannya saya kasih di grup. Dan jangan lupa nilai tugas diambil dari tulisan tadi ya, tulisannya sampai dengan sholat jenazah ini ya Mbak ya, sampai bacaan doa sholat jenazah. Dan besok penilaiannya dengan mata yang ditutup. Ya, tidak melihat tulisan, biar sama-sama enak ya. Ya, mungkin hari ini itu aja dari saya. Kita lanjutkan di grup WA diskusi kita. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya minta tampilkan videonya semuanya.